Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan operasi campuran berbagai bentuk pecahan. Perhatikan soal-soal berikut ini ya. Nah, yang pertama, jika kalian menemukan soal-soal seperti itu, maka perhatikan urutan pengerjaannya, yaitu kurung kali bagi tambah kurang atau kurung kabataku. Nah, di sini operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Begitu pula operasi hitung perkalian dan pembagian. Oleh karena itu, pengerjaannya dilakukan urut dari kiri. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang nomor 1, kita lakukan yang pertama itu perkalian, sesuai urutannya ya. Kurung kali bagi tambah kurang. Jadi perkalian dulu baru penjumlahan. Yang kedua sama perkalian dulu. Nah, yang ketiga pembagian dulu, karena pembagian dan perkalian kan itu kedudukannya sama. Tapi sesuai urutan yang paling kiri, yaitu pembagian yang dituliskan pertama, maka pembagian dulu. Nah, untuk yang keempat, karena ada tanda kurung dulu, maka kerjakanlah tanda kurung dahulu. Baru hasilnya dikalikan dengan 45%. Nah, seperti itu contohnya. Kita akan menyelesaikan soal-soal operasi hitung campuran dari berbagai bentuk pecahan seperti yang ditampilkan pada layar berikut. Jadi simak baik-baik ya. Soal pertama, kerjakanlah dalam bentuk pecahan 1/7 dikali 2,1 ditambah 5%. Nah, di sini 1/7 sudah dalam bentuk pecahan, jadi tidak berubah. 2,1 bisa dituliskan pecahannya 21/10 ditambah 5% itu 5/100. Nah, utamakan operasi perkalian dahulu sebelum penjumlahan. Jadi, kita kalikan dulu. 1 kali 21 bawahnya 7 kali 10. Sehingga didapat 21/70. Nah, 5/100 itu kita bisa sederhanakan. Jadi, bagian pembilang dan penyebutnya dibagi 5 agar lebih sederhanakan lagi. Nah, di sini kalau sudah, coba dilihat 21/70 juga bisa disederhanakan lagi. Dengan cara dibagi dengan angka 7. Nah, tadi yang bagian atas 5 bagi 5 per 100 bagi 5. Ini bisa jadi 1/20. Nah, sedangkan yang bawahnya 21 bagi 7 itu 3, 70 bagi 7 itu 10. Jadi 3/10 ditambah 1/20. Nah, setelah ini baru kita samakan penyebutnya. Nah, dipilih 20 karena 20 ini bisa dibagi oleh 10, bisa dibagi oleh 20. Jadi 20 yang pertama bagi dengan 10 kalikan dengan 3. Jadi didapat 20 bagi 10 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Nah, untuk yang keduanya tetap 1/20. Jadi, 6 tambah 1 adalah 7, dan 20-nya tetap. Jadi, 7/20 jawabannya. Untuk soal kedua, 3,8 dikurang 20% dikali 1/4. Kita kerjakan dalam bentuk pecahan. Berarti 3,8, 38/10 dikurangi 20% itu 20/100 dikali 1/4. Nah, utamakan operasi perkalian dahulu sebelum pengurangan. Jadi kita kalikan dulu 38/10 tetap. Nah, di sini
20 dengan 100 bisa disederhanakan. Jadi masing-masing dibagi dengan 20 ya. 20 dibagi 20 adalah 1, 100 dibagi 20 adalah 5. Baru dikalikan bagian yang paling sederhananya. 1 kali 1 adalah 1, 5 kali 4 adalah 20. Jadi didapat 1/20. Baru kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya dipilih 20 karena 20 ini bisa dibagi 10, bisa dibagi dengan 20. Kalau kalian mau mencari KPK dari 10 dan 20, hasilnya juga sama, yaitu 20. Nah, 20 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 2. 2 dikali 38, hasilnya adalah 76. Nah, untuk yang kedua tetap, yaitu 1. Jadi 76 dikurangi 1 adalah 75. Bawahnya penyebutnya tetap 20. Jadi 75/20. Nah, di sini 75/20 masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 5 agar lebih sederhana lagi. Sehingga didapat 25/4. Nah, di sini 25/4 pecahan campurannya adalah 6 1/4. Kalian bisa menyimak kembali video-video sebelumnya. Di sana ada cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Soal ketiga, kerjakan dalam bentuk pecahan. 25% dikali 2/3 dikali 1,2. Di sini sudah perkalian semua. Jadi bisa kita langsung kerjakan sekaligus. 25% sama dengan 25/100 dikali 2/3 dikali 1,2 sama dengan 12/10. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan pecahan agar lebih mudah nanti untuk dikalikan. Nah, contohnya 25 dengan 100 kita bisa sederhanakan dengan cara membagi 25 bagian atas dan bawahnya. 25 dibagi 25 menjadi 1, 100 dibagi 25 menjadi 4. Lalu bagian atas yang 2 dengan bagian bawah yang 10 bisa disederhanakan juga. Masing-masing dibagi 2 sehingga yang bagian atas jadi 1, bagian bawah jadi 5. Kita lihat lagi apakah ada yang bisa disederhanakan. Ternyata yang 12 yang bagian atas bisa disederhanakan lagi loh dengan 3. Masing-masing dibagi 3. Jadi 12 dibagi 3 adalah 4. 3 dibagi 3 adalah 1. Coba diperhatikan baik-baik, apakah masih ada yang bisa disederhanakan lagi antara pembilang dengan penyebut? Ternyata ada, yaitu 4. Jadi 4 yang di atas atau di bagian pembilang dengan 4 di bagian penyebut itu bisa disederhanakan masing-masing dibagi 4. Jadi hasilnya 1. Nah, di bagian atas 1 kali 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1. Di bagian bawah yang paling sederhananya tadi didapat 1 kali 1 kali 5, yaitu 5. Jadi ini adalah jawabannya. Nah, soal selanjutnya masih diminta mengerjakan dalam bentuk pecahan. 1,2 dibagi 3/4 dikali 15%. Nah, kita ubah dalam bentuk pecahan. 1,2 artinya 12/10. Nah, kita ubah pembagian jadi perkalian, tapi dengan syarat ubah posisi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi asalnya 3/4 jadi 4/3. Nah, lalu untuk 15% pecahannya 15/100. Dari sini silahkan cari apakah ada yang bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebutnya.
Nah, 12 dengan 3 ini bisa sama-sama dibagi 3, jadi disederhanakan. Jadi yang atas jadi 4, yang bawah jadi 1. Kita cari lagi. 15 dengan 100, masing-masing dibagi 5. Jadi yang atas menjadi 3, yang bawah 100 bagi 5 menjadi 20. Kita cari lagi. Nah, ternyata 4 dengan 20 bisa disederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4, 1. 20 bagi 4, 5. Kita cari lagi apakah ada yang bisa disederhanakan lagi, yaitu 4 dan 10. Masing-masing dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi kalau sudah ada pecahan yang paling sederhana, maka akan mudah nanti untuk menghitung perkaliannya. Kita cek kembali. Jika sudah paling sederhana, maka pembilang kita kalikan semua, begitu juga penyebutnya. Jadi untuk pembilang 2 kali 1 kali 3. Hasilnya 6. Untuk penyebut di bagian bawah 5 kali 1 kali 5. Hasilnya adalah 25. Kalau kalian mau menggunakan cara yang lain, silahkan, karena di dalam matematika tidak terpaku pada satu cara saja. Yang terpenting jawabannya sama. Soal kelima, kerjakanlah dalam bentuk pecahan 21/5 dikali 0,2 dibagi 10% sama dengan 21/5 kita ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 5 tambah 1. Jadi 11/5. Kali 0,2 sama dengan 2/10. Dan dibagi 10% artinya 10/100. Di sini kita bisa ganti pembagiannya jadi perkalian, tapi dengan syarat posisinya dibalik. Jadi 100/10. Nah, di sini kita akan sederhanakan lagi pecahan. Dan yang diberi warna, ini kita bisa sederhanakan lagi. Bagian atasnya 100, bagian bawahnya 10 kali 10 juga 100. Jadi kita bisa jadikan bagian atasnya 1, bagian bawahnya juga 1. Jadi bagian atasnya 11 kali 2 kali 1, yaitu 22. Dan bagian bawahnya 5 kali 1 kali 1, yaitu 5. Nah, di sini 22/5 kita bisa ubah jadi pecahan campuran dengan cara kita bagi seperti ini. 22 bagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22. Sehingga didapat 5 kali 4 yaitu 20. Lalu 22 dikurangi 20 adalah 2. Nah, itu adalah sisanya. Jadi pecahan campurannya adalah 4, 2/5. Soal ke-6, kerjakanlah dalam bentuk desimal. 1/2 kali 1,5 kurang 10% sama dengan 1/2 sama dengan 0,5, lalu dikali 1,5 dikurangi 0,1 atau 0,10. Jadi sama saja. Nah, kerjakan terlebih dahulu perkaliannya sehingga didapat 5 kali 5 adalah 25. Kita tulis 2-nya di atas, 5-nya di bawah. Sekarang 5 kali 0 adalah 0. 0 tambah 2 adalah 2. Sekarang kita lakukan perkalian untuk yang 1. 1 kali 5 adalah 5. Nah, kita tulisnya di bawah angka 2. Sekarang 1 kali 0 adalah 0. Sehingga jika dijumlahkan, nah, di sini banyak angka di belakang koma, jumlahnya itu ada 2. Nah, sehingga jawabannya juga harus 2 angka di belakang koma.
Jadi 0,5 kali 1,5 adalah 0,75. Baru dikurangi 0,1. Hasilnya seperti ini, yaitu 0,65. Selanjutnya, kerjakanlah dalam bentuk desimal 3,8 dikurang 20% kali 1/4. Di sini menjadi 3,8 dikurang 0,20 dikali 0,25. Kerjakan terlebih dahulu perkaliannya, sehingga 3,8 masih tetap. Di sini 0,20 kali 0,25 ketika dikalikan 5 kali 0, 0. 5 kali 2 adalah 10. Jadi ditulis seperti ini. 1 di atas, 0 di bawah. 5 kali 0 adalah 0. 0 tambah 1 adalah 1. Sekarang kita kalikan untuk yang 2. 2 kali 0 adalah 0. Lalu 2 kali 2 adalah 4. Dan 2 kali 0 adalah 0. Dan selanjutnya untuk yang 0, 0 kali 0 adalah 0. 0 kali 2 adalah 0. 0 kali 0 adalah 0. Semuanya kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi 0, 0, 1 tambah 4 tambah 0, 5. Lalu di sini 0, 0. Kalian lihat banyak angka di belakang koma pada soal itu ada 4 jumlahnya. Berarti hasilnya juga harus ada 4 angka di belakang koma. Jadi seperti ini. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi 0 yang paling belakang kita bisa hilangkan. Yang ini. Jadi hasilnya 0,05. Jadi 3,8 dikurang 4. Nah, kalian bisa menuliskan 0 setelah 8 biar memudahkan pengurangan. Di sini 0 kurangi 5 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 sehingga jadi 10. Meminjam satunya ke 8 sehingga 8 tinggal menjadi 7. 10 kurang 5 adalah 5. 7 kurangi 0 adalah 7. Dan 3 kurangi 0 adalah 3. Jangan lupa komanya harus dijajar dalam penjumlahan atau pengurangan komanya. Jadi hasilnya adalah 3,75. Catatan penting, bagaimanakah urutan bentuk desimal dari 0,2, lalu 0,23 dan 0,125 dari yang terkecil? Nah, cara lain adalah dengan menyamakan banyak angka di belakang koma. Kita samakan menjadi desimal dengan 3 angka di belakang koma. Sehingga soalnya menjadi 0,200, lalu 0,230, dan 0,125. Ini artinya sudah per 1000 semua. Jadi bentuk pecahannya bisa menjadi 200 per 1000, 230 per 1000, dan 125 per 1000. Lihat nilai pembilangnya, lalu urutkan dari nilai pembilang yang terkecil. Jadi urutan bentuk desimal dari yang terkecil adalah 0,125, lalu 0,2, dan yang terakhir 0,23. Jadi begitu cara mengurutkan bentuk desimal ya. Mari kita lanjutkan. Nah, soal yang terakhir, 25% kali 2 per 5 kali 1,2. 25% jadi 0,25 dikali 2 per 5 jadi 0,4 lalu dikali 1,2. Nah, kita kalikan dulu 0,25 dengan 0,4 menjadi 0,1. Baru dikalikan dengan 1,2 menjadi 0,12. Silahkan kalian coba dengan memotret di kertas atau di buku. Terima kasih.